sukacita dari kakak dan abang guru sekolah minggu semua. Selamat datang kembali di ibadah Sekolah Minggu HKBP Jalan Simalingkar B, Resort Kuala Bengkala. Nah, Kak Purnama mau tahu nih gimana kabar adik-adik selama 1 minggu. Masih ingat kan? Kalau ditanya apa kabarnya, masih ingat jawabnya? Oke, kakak coba. Apa kabarnya adik-adik? Yes, mantap. Oke, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi terlebih dahulu seperti biasa, adik-adik persiapkan Alkitabnya, catatannya, persiapkan kidung jemaat, dan persiapkan hati pikirannya agar ibadah berjalan dengan lancar. Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu Bapa yang ada di surga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan rendahan hati, mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami panjang minggu sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah, berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah bersama anak-anak sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka di rumah. Jagai mereka, berikan mereka kesehatan, sukacita yang abadi dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia.
Adik-adik sekolah minggu sekalian, untuk mendengarkan khotbah, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala sukacita yang Engkau limpahkan untuk hidup kami. Hingga saat ini kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah kepadamu. Walaupun di saat ini Tuhan kami belum bisa berkumpul di bait-Mu yang kudus, tetapi saat ini kami mensyukuri bahwa kami masih bisa beribadah online. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah, dan kiranya bukalah pintu hati dan pikiran mereka untuk mendengar firman yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing, kita hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah di hari Minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 hingga ayat 15. Ya, mari kita buka Alkitab masing-masing. Adik-adik sekalian membuka Alkitabnya di rumah, dan adik-adik baca di rumah, dan Inang akan membacakannya dari sini. Yuk kita sama-sama membaca Yohanes 14 ayat 6 hingga ayat 15. Demikianlah dikatakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, tahu kan tentang petunjuk arah? Mungkin anak-anak sekolah minggu pernah berperan sebagai petunjuk arah
atau mengarahkan seseorang ketika ada yang bertanya suatu alamat. Nah, adik-adik sekalian, kadang ada orang yang datang ingin bertanya alamat, dan yang sedang ditanyanya ini sebenarnya tidak tahu di mana alamat yang ditanya itu. Tetapi karena gengsi, karena tidak tahu, kadang-kadang ada orang yang memilih mengarahkan alamat yang tidak benar dan tidak tahu pasti kebenarannya. Nah, karena gengsi itu dia mengarahkan alamat yang tidak tepat, yang mengakibatkan akhirnya yang bertanya alamat tadi jadi tidak sampai ke tujuan yang utama yang dicarinya. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa menjadi penunjuk arah yang tepat kalau kita sendiri mengetahui dan mengenal tempat yang dicari itu. Tetapi ada kalanya orang yang malu, seperti yang saya katakan tadi, malu atau gengsi. Karena gengsinya dan malunya itu, akibatnya orang yang bertanya tidak menemukan alamat yang dicarinya. Apa yang terjadi adik-adik? Mungkin saja ada terjadi kecelakaan, terjadi prasangka buruk, dan terjadi kekeliruan yang mengakibatkan seseorang mendapat pikiran atau mendapat hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri, dan akhirnya dia menghujat atau memperhitungkan orang yang dia tanya itu adalah orang jahat. Nah, adik-adik sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah penunjuk arah tadi? Nah, di dalam renungan atau khotbah kita hari Minggu ini, di ayat 6 dikatakan Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah perkataan Yesus. Akulah jalan. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan. Dialah penunjuk arah. Dia berani berkata dia adalah jalan karena apa? Karena dia sesungguhnya sudah berasal dari surga. Ya, Tuhan Yesus sudah mengetahui, sudah berpengalaman, sudah melalui jalan dari surga. Dan dia pun berkata dialah jalan tersebut. Dia sungguh yakin? Ya, karena apa? Karena asal Yesus sendiri berasal dari surga, dari Allah Bapa. Nah, adik-adik sekalian, di dalam renungan kita, khotbah kita di minggu ini mengingatkan supaya kita percaya kepada Yesus, Sang Pembawa jalan kebenaran. Tidak ada keraguan dan tidak ada gengsi atau malu. Malu menunjukkan arah karena dia tidak punya pengalaman. Gengsi tidak tahu jalan tersebut karena dia belum pernah melaluinya. Tetapi Yesus dengan yakin karena dia sudah melalui jalan dari surga, maka dia yakin dan dia percaya, dan manusia yang dibawanya ini, yang diarahkannya ini tidak akan tersesat. Karena alamat dan jalan yang dibawanya itu adalah benar. Tidak akan ada kesesatan di dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada kejahatan di dalam Yesus. Tetapi yang ada di dalam Yesus, jalan yang ditunjukkan Yesus itu, hidup yang dibawakan Yesus itu adalah hidup dalam keselamatan. Jalan keselamatan menuju kerajaan surga. Nah, adik-adik sekalian yang mendengar khotbah ini, firman Tuhan mengingatkan adik-adik supaya meninggalkan
gengsi atau malu. Gengsi atau malu bisa membawa kita kepada dosa. Gengsi atau malu membuat kita berbohong. Berbohong adalah tindakan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kiranya adik-adik sekalian mampu menjauhkan diri dari gengsi atau malu dan berbohong. Dan satu lagi, adik-adik sekalian juga harus berani dengan tegas menegur jika adik-adik mengetahui teman, saudara, abang atau kakak kalian sedang berbohong atau sedang gengsi demi menunjukkan dia itu sebenarnya hebat. Sebenarnya adik-adik sekalian mau mengingatkan supaya teman-teman, abang, kakak, adik itu tidak jatuh ke dalam dosa. Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa jalan dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Apa perangai, apa teladan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam jalan kebenaran? Kita harus bertindak jujur, kita harus berani tegas menegur kesalahan. Kita harus melakukan tanggung jawab dan peran masing-masing. Peran sebagai abang yaitu mengajari adik-adiknya mengalah demi kebaikan adik-adiknya. Kewajiban seorang adik harus mau dan turut kepada abang, orang tua, dan semua yang di sekitarnya. Nah, adik-adik sekalian, topik minggu untuk kita di minggu ini bahwa kita setara di hadapan Allah. Setara di hadapan Allah itu artinya kita tidak ada perbedaan hak sebagai seorang laki-laki atau hak sebagai seorang perempuan, hak sebagai seorang abang atau kakak. Kita semua sama di hadapan Allah. Kita semua sama akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus sendiri. Nah, adik-adik sekalian, jadilah sebagai anak-anak sekolah minggu yang beruntung dan mau dituntun di jalan yang benar. Jalan yang benar hanyalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam hidupnya adalah melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan berarti kita menunjukkan bahwa kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau memampukan kami anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B untuk dapat menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan Allah Bapa di surga, tuntunlah anak-anak ini untuk mengerjakan setiap aktivitas mereka di dalam jalan yang benar. Jauhkanlah mereka daripada dosa dan jauhkanlah mereka daripada jalan si iblis yang dapat membawa mereka jatuh ke dalam pencobaan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh anak-anak-Mu ini membutuhkan arahan seorang yang bisa membawa dia kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau pakai setiap orang yang dapat membentuk karakter mereka, baik orang tua, abang, kakak, dan semua yang berperan di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau pakai untuk membawa mereka ke jalan hidup yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam doa kami ini juga kami meminta kepadamu untuk kepulihan negara kami ini, kepulihan dunia kami ini daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terlebih ya Tuhan, di dalam pandemi yang masih juga belum berlalu dari hidup kami. Sungguh kami ya Tuhan merasa tidak layak dan tidak mampu di dalam menjalani hidup. Terkadang kami terpuruk dan merasa kesulitan dan menderita ketika menjalani hidup kami. Harus belajar dari rumah, tidak boleh bertemu dengan orang-orang di sekitar
tetapi kami yakin dan percaya Tuhan keadaan ini akan pulih segera. Dan kami pun yakin Engkau pakai keadaan ini untuk menyadarkan kami, supaya kami sadar dan disiplin menjaga kesehatan, disiplin menjaga kebersihan, dan disiplin mendekatkan diri melalui doa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik biaya untuk hidup kami, biaya pendidikan, dan biaya untuk semua yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, berkati semua orang di sekitar kami, kiranya mereka Engkau tambahkan sukacita dan Engkau akan menuntun langkah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 dengan judul Serikat Persaudaraan. Marilah kita tutup acara ibadah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini, dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.